Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Workshop bengkel, workshop kayu kalau nggak salah itu milik keluarganya, milik bapaknya, dan ternyata bapaknya itu juga punya utang sebanyak 2 miliar gitu sama bank gitu ya, dimana akhirnya dia yang tadinya dia ingin mengejar citanya dia gitu kan terpaksa ya untuk mengurusi bisnis keluarganya, dia akhirnya tertahan gitu ya, nggak pergi gitu ya. Dan disinilah terjadi konflik-konflik, ada love interest gitu sama teman masa kecilnya, sama teman adiknya gitu, dan juga tentang persahabatan, tentang keluarga. Nah, kita langsung masuk aja ke reviewnya. Cuman kali ini gue format reviewnya gue akan ngebahas dari bisa dibilang kayak bermacam-macam aspek gitu ya, dari segi film gitu. Oke, yang pertama itu dari story-nya gitu, garis besarnya sebenarnya yang gue suka tuh filmnya tuh nggak cuman kayak bucin-bucinan aja gitu, nggak cuman kayak ngejual misalnya wah dia ustadz milenial, dia orang yang alim, lalu dia naksir cewek ini, naksir cewek itu, enggak. Jadi konfliknya tuh kayak lebih dewasa gitu, kayak ngomongin anak-anak muda yang mereka tuh punya bisnis gitu, gimana caranya mereka mempertahankan bisnis keluarga gitu. Dan ini kan karena salah satu produsernya kan Mas Hanung Bramantyo, yang gue tahu gimana dia tuh biasanya tuh nggak Jakarta sentris ya, makanya akhirnya settingnya pun di Jogja gitu. Jadi kita yang namanya milenial tuh nggak hanya di Jakarta aja, Jogja pun juga ada anak milenial juga. Dan untuk screenplay-nya gitu, jadi untuk kayak naskah di film ini tuh gimana ya, karena mereka ceritakan orang-orang dari Jogja yang nggak salah, Jawa Tengah gitu, dengan aksen Jogjanya dan aksen Jawanya, cuman masih kayak terasa sehari-harinya gitu, dan kayak natural gitu. Terus bagus sih, jadi meskipun ada nilai religius moralnya, tapi kayak nggak terlalu menggurui gitu, kayak adalah salah satu scene gitu. Jadi waktu itu kan si Ahmadnya sama si Kia sama si Prilly itu kan lagi di dalam satu masjid yang sama. Terus si Ahmadnya sholat, lalu dia nengok belakang, si Prilly-nya biasa saya sholat gitu. Terus dia nanya, Kia kamu tadi nggak jamaah sama aku kan gitu. Ya enggak dong mas, kita kan belum muhrim. Nah gitu, jadi sebenarnya itu kayak notes nih buat para pasangan yang belum halal, cie. Kalau misalnya belum resmi, belum halal tuh nggak boleh namanya sholat berdua-duaan aja gitu. Jadi baru boleh itu kalau kalian sudah resmi suami istri. Itu kan salah satu ilmu yang disampaikan dengan cara itu tadi cerita gitu di adegan, jadi nggak terlalu menggurui gitu.
Dan untuk aktor dan aktrisnya, gue suka banget sih sama hampir semuanya lah gitu, aktingnya bagus-bagus. Terutama yang gue notice banget di sini aktingnya Prilia. Di sini kan dia menjadi cewek berhijab gitu ya. Jadi benar-benar dia keluar dari karakter Priglinya dia sini sebagai Kia gitu, yang kadang-kadang dia kan suka cemburuan gitu, dia suka sama si Ahmad tapi malu-malu gitu. Itu bagus banget sih gitu. Gue bisa ngelihat dia emang jadi sosok lain gitu ya di sini gitu. Aktingnya si Arbani juga oke banget sih, dia memerankan Ahmad tuh gue sebenarnya belum pernah ngelihat dia main film sebelumnya, kayak dia setahu gue dia kayak suka main di sinetron FTV gitulah gitu. Cuma aktingnya tuh bisa membuat kita simpatik gitu, bisa ini berkarisma lah gitu. Tapi paling gue agak sedikit kurang serak aja sama pemilihan cast nih waktu si Ahmad kecil gitu. Kan satu nggak mirip, dua agak lucu aja sih, aneh gitu, kayak anak kecil tapi rambutnya gondrong. Dan gue juga suka di sini pemilihan nama-nama karakternya itu kalau lo perhatiin banget. Jadi kayak Ahmad itu dari Muhammad, terus Khadijah gitu kan. Khadijah sih itu Kia itu kan, Khadijah istri Nabi. Terus ada adiknya Ahmad ini namanya Hanggini itu kan Aisyah gitu. Aisyah, terus juga sahabatnya si Ahmad itu namanya Ibrahim, dipanggilnya Baim gitu. Kecuali itu ya si Timbo itu dia beda sendiri sih dia. Dan untuk karakter development-nya, jadi kan gue baru nonton ini kan season 1 tuh ada 20 episode nya. Gue baru nonton kan 1-7 nih, gue jadi dari episode 7 gue suka banget sih perkembangan karakternya gitu ya. Jadi emang masing-masing karakternya tuh emang kuat gitu kan, dari mulai Ahmad sama adiknya sampai si Susan gitu, semuanya tuh karakternya tuh pas dan kuat, dan kita tuh bisa kayak jadi deket sama mereka gitu, karena gue rajin nonton juga kali ya gitu, jadi ngerasa udah kerap gitu kayak sama mereka, terus bisa berempati juga gitu, terutama gue sih sama tokoh si Kianya di sini yang dia ibaratnya udah nyimpen perasaan dari kecil, tapi si Ahmadnya kayak nggak peka gitu, malah deket sama cewek lain yang non Islam lagi kan, sering non Islam di sini gitu. Jadi gue bisa simpati banget sih sama si Kia gitu. Kalau untuk paling agak kurang menurut gue kadang-kadang aja sih gitu. Jadi si adiknya Ahmad ini kan diperankan oleh Hanggini. Si Aisyah itu kan anaknya kayak suka main sosmed, terus kayak suka agak-agak konyol gitu, tapi kadang-kadang konyolnya agak maksa aja sih. Dari sisi sinematografi menurut gue ini sih untuk ukuran series emang kualitasnya tuh bagus gitu, dari mulai kameranya mungkin ya, gue dari segi orang awam ya gitu, kayak ada shot-shot agak-agak bokeh-bokehnya gitu, terus kayak detail-detail pas lagi si Kia lagi cemburu gitu, tiba-tiba ada daun-daunan jatuh ngambil shot dari bawah, itu cakep banget gitu. Jadi emang gue ngeliat emang ini film tuh emang digarap serius, nggak main-main, nggak cuman kayak asal web series yang bucin-bucin aja, cuman memang kualitasnya emang sebagus itu, kayak kualitas bioskop malah gue bilang gitu. Dari production design-nya itu juga ngerasa kan ini kan settingnya di Jogja ya, jadi kayak detail-detail perintilan tuh emang bener-bener sesuai gitu. Kayak misalnya di kamarnya si Ahmad gitu kan, dia kan emang pengen jadi ustadz, itu ada poster Wali Songo, ada foto keluarganya dia, terus kayak pas mereka kan sempat ada flashback itu kan, dari rumahnya masa kecil sama rumahnya masa besar tuh dibedain gitu. Mungkin dulu mereka masih kecil, belum sukses sekarang gitu, kayak detail-detailnya tuh pokoknya niat banget gitu. Gue juga suka di sini kostum dan makeupnya, gila sih, ini baju-bajunya ya wajar lah ya gitu, karena kan salah satu produser Luna Maya ini brand-brand Luna Habit ya, ada beberapa bajunya Luna Habit, clothing brand Luna Maya, sama ya tentunya gitu kan, karena Mas Hanung Bramantyo itu kan istrinya itu kan Zaskia Meka punya clothing brand banyak banget gitu. Ya pasti baju-bajunya Zaskia Meka gitu kan, brandnya dia itu, dari baju kokonya si Ahmad tuh bagus banget. Tiap hari tuh gue sama laki gue udah gila, bagus, cakep banget itu bajunya, cakep banget. Baju-baju si Kia, hijabnya, semuanya, sampai ibunya Ahmad pun juga bagus gitu, bajunya udah top lah pokoknya. Nah kalau untuk scoring musiknya gue juga rasa bagus sih, indah gitu, kayak niat banget dibikinnya. Bahkan gue ada satu scoring musik tuh kayak mirip kayak scoringnya AADC gitu ya, ada Pandangan Cinta, mirip kayak gitu. Kita bisa terbawa dengan suasananya gitu, bahkan soundtracknya juga bagus gitu ya. Dan gue bertahu nyanyi itu benar-benar si Arbani sama Yoriko Angelin gitu, yang judulnya itu Jalan Cinta Ilahi ya. Nah di sini gue agak-agak
oh kok yang toko yang gue kira nyanyi Prilly gitu, ternyata Yoriko. Dan kalau diperhatiin liriknya sebenarnya ini kayak lebih dari sudut pandang si Susan gitu. Jadi kan kayak bertanya-tanya ini sebenarnya nanti Ahmad lebih milih mana gitu, Susan atau Kia gitu. Sekarang kita masuk ke spoiler talk aja ya gitu, mungkin teman-teman banyak yang pernah nonton juga gitu. Gue paling ada satu scene agak janggal aja menurut gue, plotnya agak janggal. Gue pikir awalnya si Doni Alamsyah itu adalah pamannya Ahmad gitu, karena si Cut Mininya kan sering datang ke rumahnya, bahkan ada suatu adegan dia nyuapin si Doni Alamsyahnya itu gitu kan. Padahal kan bukan, ternyata dia adalah bapak dari Baim sama Kia gitu kan, yang mana sebenarnya mereka sebenarnya bukan sepupuan gitu, teman dari kecil gitu, teman seperjuangan ngebangun si workshop itu gitu. Cuman kalau menurut gue sih kayak ya kan mereka bukan muhrim, agak aneh aja gitu. Terus suka lagi nggak ada karakter yang bener-bener jahat antagonis itu, nggak ada, nggak kayak sinetron gitu kan jahat. Jadi ini kan cuman kayak sampai sekarang tuh kenapa paling si Pak Tagor, Paman Tagor itu kan sampai sekarang dia belum ketahuan nih, episode 7 belum ketahuan kenapa dia tuh salah apa dia sama orang tuanya Ahmad gitu kan. Apakah gara-gara dia makanya perusahaan itu gue yakin punya utang 2 miliar tuh bukan gara-gara Bapak Ahmad, karena gue tahu bapaknya Ahmad itu kan orang yang ngerti agama, yang gak mungkin dia riba separah itu sama bank gitu. Pasti ada suatu hal yang dilakukan si Paman Tagor itu gitu kan ya. Ini gue juga yakin film itu kayak menjadikan dua kubu gitu ya, tim Ahmad Susan atau tim Ahmad dan Kia gitu. Masing-masing gue sempet ngeliatin komen-komen di trailer gitu kan, yang banyaknya gue tim Ahmad Susan kayak lebih cocok sama Susan karena apa, ada yang bilang Kia tuh terlalu agresif lah apa, ada juga yang udah tim Kia gitu. Kalau gue pribadi nih, gue kayak gue lebih tim Kia sih gitu, karena ya dia kan udah sahabat dari kecil, udah nyimpen dari kecil, jadi sama-sama muslim gitu. Kalau si Usan ya apa ya, karena kan sosoknya Ahmad ini kan diibaratkan kayak ustadz milenial. Nah kan si Usan kan ya masih beda agama gitu ya, nggak tahu sih meskipun apakah nanti si Usan tuh bakal jadi mu'alaf apa enggak. Cuman gue ngerasa kayak Usan ini malah menurut gue yang lebih agresif si Usan sih. Memang gue sih belum bisa ngasih skor film ini karena belum sampai selesai season satunya. Cuman memang secara keseluruhan ini film memang banyak banget pesan moralnya. Jadi lo hiburan entertainmentnya dapet, kayak syiar dakwahnya juga dapet, karena setiap ending film itu ada kayak quotes dalil-dalil atau hadis-hadis gitu. Terus nontonnya tuh kayak adem, kayak ubin masjid gitu. Ya udah sih, gue gitu aja ya, sekian dan impress dan review gue terhadap film Ustadz Milenial ini. Mungkin silakan teman-teman, mungkin ada yang pengen ngasih unek-unek juga, atau mungkin punya pandangan lebih suka si Ahmad tuh ending itu sama Susan kah atau sama Kia kah, dan alasannya tuh apa gitu. Silakan, pasti semua punya alasan masing-masing ya. Oke, sekian aja review dari gue gitu. Jadi bagi yang suka video ini jangan lupa untuk like dan subscribe dan share. Terima kasih sudah menonton, bye bye.